Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah kepada kita semua, sehingga kita kembali bisa menjalankan aktivitas ibadah, sholat subuh berjamaah, yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita, kisah-kisah dalam Al-Quran, Al-Mustafad min Qasasil Quran, yaitu kisah tentang Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Yasin, ya. Surat 36 ayat 13, ayat 14, ya, dan ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Wadrib lahum masalan, dan berilah perumpamaan ya kepada mereka Muhammad tentang ashabal qaryah. Idh ja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka itu para utusan. Idh arsalna ilaihi musnaini, ketika kami mengutus kepada ashabul qaryah ini dua utusan. Fakadzabuhuma, maka mereka menolak keduanya atau mendustakannya. Fa'azzazna bi thalithin, maka kami utus utusan yang ketiga. Faqalu, ya, atau kami kuatkan bisalisin dengan utusan yang ketiga. Faqalu, dan mereka berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami kepada kalian termasuk orang-orang yang diutus. Ini namanya Ashabul Qaryah, itu nabi yang diutus itu langsung 3 nabi. Siapa Ashabul Qaryah? Dalam sejarah itu biasa terjadi perbedaan lah, ya. Kemarin kita sempat singgung sedikit. Dan itu biasa, walaupun Quran memang tidak menjelaskan Ashabul Qaryah itu. Tapi Ashabul Qaryah ini, kata para mufassir, dan ini termasuk jumhur mufassir, adalah merupakan wilayah atau negeri Antokiyah. Negeri Antokiyah itu Ashabul Qaryah itu. Rajanya namanya Raja Antikas, penyembah berhala. Ya. Negeri ini adalah merupakan negeri yang penduduknya itu satu adalah pembangkang, ya, selalu mendustakan para nabi, penyembah berhala, karena rajanya juga begitu, pembangkang, bahkan negeri ini juga sadis. Para nabi yang diutus pun nggak segan-segan untuk dibunuh, bukan hanya ditentang tapi dibunuh. Yang ketiga, negeri ini penduduknya adalah anti terhadap kebenaran, anti terhadap nasihat, alergi. Kalau ngedengar nasihat itu langsung migrain, ya. Atau kalau ngedengar nasihat itu langsung kadang-kadang stres gitu loh. Ini penduduk Antokiyah. Ya, Antokiyah dipimpin oleh Raja Antikas. Nah, akhirnya karena negeri ini punya karakter begitu, ya, pembangkang, ya, terus bengis gitu. Bahkan nabi pun dibunuh, ya, anti terhadap kebenaran, dan mereka enjoy dengan kemaksiatan, kedurhakaan. Maka karena negeri ini penduduknya seperti itu, maka Allah utus kepada mereka
langsung sekaligus dua nabi. Ya, wadrib lahum masalan ashabal qaryah id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalis. Jadi ketika mereka menolak, dua nabi yang diutus langsung didustakan, fa'azazna bisalisin, maka diutuslah nabi yang ketiga. Nabi-nabi ini dalam sejarah tercatat, kalau menurut pendapatnya Ibnu Abbas adalah nabinya bernama Sadik atau Sodik, Saduk dan Salum. Yang dua orang itu adalah Saduk dan Sodik, atau Sodik dan Saduk. Ya. Yang kedua, yang ketiganya adalah Salum. Kalau pendapatnya Ibnu Jurayj lain lagi. Yang dua itu Sam'un dan Yuhana. Ya. Kemudian dikuatkan dengan yang ketiga namanya Bailis, ya, atau Bailus. Itu nabi yang diutus kepada mereka. Jadi dua nabi didustakan, dikuatkan oleh Allah dengan tiga nabi pun tetap didustakan, bahkan mereka dikejar untuk dibunuh oleh penduduk Antokiah itu. Ini luar biasa. Kemudian akhirnya negeri ini dibinasakan oleh Allah. Maka diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Berikan peringatan kepada mereka dengan perumpamaan penduduk negeri yang membangkang seperti itu, sehingga binasa. Jadi artinya apa? Artinya ya Allah mengajarkan kepada Nabi, kalau misalkan kalian memiliki karakter yang sama seperti ashabal qaryah ini, memiliki sifat yang sama seperti ashabul qaryah ini, tidak menutup kemungkinan ya kalian pun akan dibinasakan seperti binasanya ashabul qaryah. Jadi begitu perumpamaan itu. Saya kemarin ceritakan sejarah itu memang begitu, Pak. Berulang sejarah itu. Walaupun pelakunya juga berbeda, tapi kadang-kadang esensinya bisa sama. Saya kemarin buat istilah namanya perumpamaan dalam ilmu balaghah itu tasbih ya. Jadi tasbih itu kan ada 4 rukunnya ya. Ada musabbih, musabbah bih, ada adatut tasbih, ada juga yang disebut dengan wajhut tasbih. Baik, sekarang kita akan masuk kepada mustafadnya. Mustafadnya ini adalah hikmahnya ya. Hikmah di balik kisah ini untuk kita pada saat ini seperti ini apa? Hikmah dan manfaat. Baik, pertama ya, hikmah dari ashabul qaryah ini adalah, kisah dari ashabul qaryah ini adalah tentang taqwiyatud da'i bir irsalid du'ati akhirin nama. Ya, pentingnya para dai ini bersinergis di dalam berdakwah. Ya, pentingnya amal jama'i, pentingnya kerjasama, pentingnya saling menguatkan antara dai yang satu dengan dai yang lain. Ini penting, Pak. Kita itu harus saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Harus saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Karena tantangan dakwah kita itu ya tantangan dakwah yang sangat luar biasa. Ya, tantangan dakwah kita saat ini luar biasa. Kalau misalkan antar dai-nya saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling melemahkan, saling mentahjir, saling ini, wah ini kan berbahaya, Pak. Ini kan akan berbahaya. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan ya melawan kezoliman, kemaksiatan yang begitu masif, sementara antar dai-nya pun sibuk saling apa? Saling menghantam, saling menjatuhkan. Ini pelajaran bagi kita. Taqwiyatud da'i bi irsalid du'at akhirnya. Perlu sebuah penguatan, pengokohan, dukungan satu dai dengan dai yang lain. Tapi kan sekarang kadang-kadang kan begitu. Jadi sebetulnya ketika musuh mampu mengalahkan kita umat Islam, bukan musuhnya hebat, Pak. Ya, ketika orang kafir mampu mengalahkan orang Islam, bukan orang kafirnya hebat. Tapi orang Islamnya yang lemah dan berpecah belah, itu masalahnya. Orang Allah yang bilang masalahnya. Ya.
Allah yang bilang bahwa kita itu adalah merupakan orang-orang hebat. Ya, walillahi izzah walil rasul, ya, walil mukminin. Izzah itu, keperkasaan itu, kekuatan itu milik Allah, milik Rasul, milik orang beriman. Bukan milik mereka. Akan tetapi karena kitanya lemah, kitanya berpecah, akhirnya apa? Ya akhirnya mereka menang melawan kita. Kan begitu masalah. Begitu masalah. Amir Syakib Arselan itu ya pernah disuratin lah, termasuk oleh orang kita, ulama kita. Surat ini datang ke Rashid Ridho ya, tentang apa faktor yang menyebabkan umat Islam dunia ini terbelakang, mundur, ya lemah. Kemudian akhirnya Amir Syakib Arselan memberikan jawaban dan jawabannya itu akhirnya dibukukan. Ya, dengan judul bukunya adalah Lima Data Akhiral Muslimun wa Taqaddama Ghairihim. Kenapa orang-orang muslim itu ya itu terbelakang sedangkan orang di luar Islam itu maju ke depan. Jadi tulisan-tulisan Amir Syakib Arselan kemudian dijadikan sebuah buku dengan judul Lima Data Akhiral Muslimuna wa Taqaddama Ghairuhum. Kenapa orang-orang muslim itu terbelakang? Sedangkan orang di luar Islam itu mereka maju ke depan. Luar biasa. Ya. Jadi kalau jawaban Amir Syakib Arselan itu sekarang kita mendengar tentang ada negara atau wilayah, ya 5 wilayah di dunia yang dikenal dengan namanya Blue Zone, Blue Zone lagi, Blue Zone melepis ya, Blue Zone, ya Pak ya, di medsos itu lagi rame tuh, Blue Zone, apa Blue Zone itu Pak? Zona hijau, ya yang dikenalkan oleh Dan Buter gitu ya. Jadi Dan Buter itu memperkenalkan tentang Blue Zone. Ya ada 5 wilayah di dunia yang penduduknya itu disebut dengan Blue Zone karena super tua dan super sehat. Super tua tapi super apa? Super sehat. Rata-rata umurnya itu 99 tahun, 100 tahun bahkan lebih. Tapi aktivitasnya biasa. Terus saya lihat itu ya, itu Dan Buter yang memperkenalkannya ya tentang Blue Zone. Satu dia di Okinawa ya, Okinawa itu di Jepang. 2 ada di Sardinia, Italia. Sardinia ya, Italia. Bukan Sardensis ya. Ada lagi di Nicoya gitu ya. Ada lagi Ikaria, Ikaria itu di Yunani. Ya, ada lagi Loma Linda. Loma Linda itu di California. Ya. Itu ada 5 itu. Ada 5 wilayah di dunia dikenalkan oleh Dan Buter dengan namanya Blue Zone. Blue Zone itu penduduknya super tua tapi super sehat. Ada guru bela diri 99 tahun. Ada nenek-nenek masih angkat barbel yang kecil itu usia 100 tahun. Coba di searching di Google itu. Itu sudah ilmiah dan itu emang ada negaranya. Ya tadi Okinawa, Jepang, Sardinia, Italia, terus akhirnya Ikaria, Yunani, ya Loma Linda adanya di California, ya satu lagi Panikoya atau apa di uh, Rika Costa kalau nggak salah. Jadi begitu itu. Itu super sehat dan super tua. Apa aktivitasnya yang menyebabkan mereka begitu? Aktivitas yang mereka menyebabkan begitu adalah aktivitas kita di kampung-kampung. Sebetulnya. Satu katanya, kenapa mereka bisa super tua tapi super sehat? Satu, mereka itu selalu memiliki alasan kenapa mereka harus hidup. Jadi kalau misalkan mereka besok mau pagi, Pak, malam itu tidur itu senang. Kalau mau ketemu pagi itu, mau ketemu hari baru itu senang. Karena mereka punya alasan kenapa besok saya harus hidup. Bahasa kitanya punya visi kenapa saya besok harus hidup. Kalau kan kita hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu, nemu hari Senin udah stres duluan. Ya, Senin deh wae. Seninnya belum ketemu, malamnya sudah stres.
pensiun setahun deui stresna geus ti heula. Deuh aing pensiun geus teu boga duit ieu mah. Repot kayak begitu. Itu penduduk blue zone itu, mereka itu selalu punya alasan kenapa besok saya harus hidup. Jadi semangat gitu. Minimal, wah saya besok hidup saya harus bercocok tanam, saya ketemu cucu, saya ketemu anak, asain. Jadi selalu dibuat bahagia, mereka punya alasan kenapa saya harus hidup. Bahasa kitanya visi hidup. Gitu. Padahal visi hidupnya mereka bukan visi, kalau menurut saya misi. Visi hidupnya visi hidup yang pendek dan bersifat material. Tapi kita itu kan visi hidupnya panjang sebetulnya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu visi hidup kita. Dunia hasanah, akhirat hasanah, wa qina. Harusnya kita lebih bahagia. Jadi punya visi hidup itu, Pak, punya tujuan hidup, bahasa Dan Buter itu punya tujuan hidup itu ternyata faktor yang menyebabkan mereka super tua, super sehat. Sedangkan kita itu hidup punya tujuan gitu. Allah sudah ngasih tujuan. Dan anehnya saya kadang-kadang menyesalnya apa? Kenapa Dan Buter tidak menyebut wilayah mayoritas muslim yang jadi blue zone. Wilayahnya wilayah-wilayah Okinawa Jepang yang Tuhannya matahari, kadang-kadang. Ya, Yunani Tuhannya juga siapa kagak jelas gitu loh ya. California gitu loh. Begitupun dengan Italia dan sebagainya. Tapi itu nggak ada di wilayah-wilayah yang mayoritas apa? Muslim. Atau Dan Buternya nggak meneliti ke Bogor Barat kayaknya gitu loh ya gitu. Atau ke Cianjur kayaknya gitu. Jadi begitu. Jadi saya lihat wah ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat Blue Zone itu adalah ini adalah tradisi umat Islam gitu loh. Tapi aneh, kenapa umat Islam gak tua-tua dan sebagainya. Dan mungkin kita kalau lihat ke kampung-kampung juga para petani gitu ya. Kuat-kuat padahal sudah tua-tua juga mungkin aktivitasnya begitu. Jadi sebetulnya kalau kita ingin sehat ya lakukan cara yang dulu pernah kita lakukan, orang tua kita lakukan, aktivitas. Ada beberapa poin lah, tapi saya sedang bukan mau menceritakan itu informasi saja. Karena apa namanya, terkait dengan masalah kaitan dengan kita ini, juga begitu, Islam itu potensi ajarannya dahsyat. Jadi saya ingin menjelaskan tentang tulisannya Amir Shakib Arselan ketika ditanya, lima ta'akhkharul muslim wa taqaddama ghairihim. Kenapa umat Islam itu terbelakang sedangkan agama lain itu maju terdepan? Padahal mereka tidak punya potensi ajaran sehebat ajaran Islam gitu. Kata Amir Shakib Arselan begitu. Apa pertama? Ya al-jahlu aniddin. Pertama umat Islam ini penduduknya, penganutnya bodoh terhadap ajaran agama. Bahkan sekarang itu muncul ketidakpedean terhadap ajaran agama. Bodoh. Al-jahlu aniddin. Ya, ketika mereka bodoh terhadap ajaran agamanya, akhirnya mereka merasa agama Islam ini meragukan, mereka akhirnya meninggalkan ajaran agamanya, kan begitu. Pak, tren di kalangan milenial ini sekarang, Pak, ada bahaya di kalangan milenial kita saat ini adalah bukan hanya pergaulan bebas, tapi yang disebut dengan agnostisisme. Ini enggak ada ini ya, lupa saya. Agnostisisme itu adalah sebuah paham agnostik. Ini sama sedih Pak kalau udah buka, saya nggak bawa handphone, udah buka YouTube, buka Facebook, itu sekarang mereka dakwahnya itu kaum agnostik. Kaum agnostik itu adalah mereka digembor-gemborkannya adalah merupakan kaum intelektual kalangan milenial. Jadi bahkan sampai begini, tidak dikatakan intelektual kalau tidak agnostik. Tidak dikatakan intelektual kalau tidak apa? Tidak agnostik. Makanya pahamnya namanya agnostisisme. Itu saya itu beberapa kali ngisi pengajian, Pak. Di tempat tertentu, itu orang tuanya banyak yang ngeluh. Ada orang tua ditanya sama anaknya. Ya, sebetulnya kita itu harus mengimani kebenaran atau membenarkan keimanan. Jadi ketika bapaknya ngasih nasihat, anaknya ngomong gitu Kak ke bapaknya. Ini ada beberapa. Ternyata pas saya cerita, ternyata banyak orang tua yang curhat ini.
kita ini harus mengimani kebenaran atau membenarkan keimanan. Kata anaknya ke bapaknya. Untung bapaknya orang cerdas juga kayaknya. Jadi saya nanya ke saya, Ustadz, anak saya nanyanya kayak begitu. Ternyata saya pas telusuri, kenapa emang begitu, nak? Anaknya cerita, ditelusurilah sama bapaknya, ternyata dia punya komunitas. Kalau bapaknya nggak tahu itu agnostik. Dia hanya berpikir jangan-jangan anak saya mau ke arah ateis kayaknya gitu loh ya. Ternyata itu bukan ateis. Kalau ateis, Pak, itu ditolak pasti mentah-mentah. Karena kalau ateis itu terlalu apa? Terlalu vulgar ateis itu. Yang namanya anak-anak kita kan muslim, ketika dia masuk ke ateis dong. Oh, ateis kan saya tahu anti Tuhan dong gitu loh. Tidak percaya Tuhan, mereka langsung. Tapi kalau agnostik berbeda dengan ateis. Tapi tujuannya sebetulnya hampir sama. Kalau ateis itu tidak percaya Tuhan, anti Tuhan. Kalau agnostik itu, Pak, saya akan percaya Tuhan, tapi saya bisa percaya Tuhan kalau Tuhan bisa dibuktikan secara rasional dan ilmiah. Itu agnostik. Saya akan percaya tentang siksa neraka, siksa kubur, tapi tolong buktikan secara ilmiah dan rasional bagaimana siksa kubur dan bagaimana neraka itu. Jadi mereka seolah-olah mereka bukan tidak percaya, tapi butuh bukti. Itulah yang dimaksud pertanyaan dia mungkin, apakah saya mengimani kebenaran atau membenarkan keimanan. Kata dia begini, kalau saya harus mengimani kebenaran, ya, atau kalau saya harus membenarkan keimanan, terbukti tidak terbukti, rasional atau tidak rasional, ilmiah tidak ilmiah, saya tetap harus beriman. Kalau begitu berarti ayah nyuruh saya jadi orang bodoh. Tapi kalau saya harus mengimani kebenaran, saya akan beriman kalau kebenaran itu terbukti, kalau itu adalah benar secara rasional. Bapaknya bingung, Pak. Dilihat ternyata adalah apa? Pas dilihat ternyata mereka adalah komunitas. Ada komunitas. Dan mereka begitu. Bahkan ada tulisannya namanya, kalau ini 2019 kan MUI dengan Departemen Agama kan menelusuri tentang aliran ini. Ternyata mereka itu di kaos-kaosnya pun begitu anak mudanya. I am agnostic. Belakangnya agnostic style gitu loh. Ada motonya begitu. Motonya adalah tulisan mereka biasa gini. I am agnostic. Ya. No. Sorry, I am not into about religion. Saya ini agnostik, sorry. Saya tidak tertarik dengan hal berbau agama. Itu kalangan anak muda. Jadi mereka punya ini sekarang dokternya tidak intelektual kalau tidak apa? Agnostik. Itu sekarang terjadi. Nah, kalau saya melihat, Pak, problematika penyimpangan di kalangan anak muda itu, dan saya makin telusuri makin puyeng juga, Pak, gitu ya. Sakit hati gitu, miris. Bahkan mereka itu begini, Pak. Ya, demonya nih ya, di TikTok itu, Pak. Di TikTok ini. Enaknya menjadi agnostik. Satu, tidak harus ibadah. Dua, tidak perlu jadi orang baik. Tiga, kita jadi cerdas menggunakan. Demonya kayak begitu, Pak. Anak muda, enaknya jadi agnostik. Satu, tidak harus ibadah. Dua, apa tadi? Tidak harus jadi orang baik. Tiga, beragama menggunakan akal sehingga kita jadi cerdas. Ini kan ngeri kayak gitu, Pak. Udah didemonstrasikan gitu. Ini kan. Terus nanti ada tuh contoh-contohnya. Orang-orang Korea tuh apa. Kami sukses karena agnostik. Gitu. Tidak Tuhan. Jadi kalau ateis, agama adalah candu. Kalau agnostik, agama adalah penghambat. Itu bedanya. Kalau ateis, agama adalah candu. Tuhan adalah candu. Tapi bagi kaum agnostik, agama ini adalah penghambat. Penghambat kemajuan. Penghambat kebebasan. Penghambat kreativitas. Sehingga kita nggak bisa berekspresi dan sebagainya. Ini Masya Allah. Ngeri. Bapak-bapak perlu tahu. Makanya saya kadang-kadang semakin menelusuri, semakin dalam itu semakin sedih. Semakin miris. Ngambek hayang, tapi kasaha ngambek dan bingung gitu. Karena mereka sudah luar biasa. Mengkampanyekannya dengan berbagai macam tulisan-tulisan yang luar biasa. Ini kan ajahlu aniti. Ini harus hati-hati, Pak.
Sehingga nanti mereka melakukan ini, ya, melakukan sesuatu itu mereka punya legal. Bahasa kitanya legal standingnya ada gitu. Kalau kita tenang dengan ibadah kayak begini, kita tenang ibadah dengan begini misalkan ya, karena kita punya dasar, punya dalil, mereka juga kenapa mereka santai dan nyaman dengan penyimpangannya? Karena mereka juga punya legal standingnya, punya dalil. Nah, ini dai ini begitu Pak. Jadi saya makanya kadang-kadang apa namanya sedih ya ketika dai berkutit debatnya tentang Tuhan di langit atau Tuhan di mana. Orang sekarang anak muda sedang Tuhan itu ada atau Tuhan itu tidak ada. Kita seharusnya kan meyakinkan kepada mereka kalau Tuhan itu ada dan bisa dibuktikan keberadaan. Ya, saya kan kemarin sudah menjelaskan kepada bapak-bapak ya terkait dengan dakwahnya, metode dakwahnya Nabi Ibrahim. Ya kan? Metode dakwah Nabi Ibrahim itu ternyata kalau saya telusuri, ya umat yang dihadapi Nabi Ibrahim itu kan memang umat-umat yang agnostik ya. Ya, yang dia percaya Tuhan kalau Tuhan itu diekspresikan dalam bentuk material. Makanya Nabi Ibrahim dakwahnya pertama diperlihatkan bintang, bulan, matahari yang dikenal dengan kebenaran atau teori kebenaran indrawi. Kan begitu. Jadi cocok sebetulnya metode dakwah Nabi Ibrahim untuk menghadapi tentang problematika agnostisisme. Ya, agnostik di kalangan milenial. Saya sih bukan hanya milenial ya, ini sampai mewabah kemana-mana. Jadi kalau ditelusuri lagi tentang munculnya istilah jangan bawa-bawa agama dalam politik, kalau saya lihat itu adalah bagian daripada apa? Agnostisisme. Karena dia tidak peduli dengan agama. Ya, walaupun pas ketika mau mengambil suara kaum muslimin akhirnya bawa agama juga. Ya, gitu. Akhirnya netizen ngomong, "Wudu kok nggak diangkat?" gitu akhirnya kan begitu akhirnya. Ya kalau tujuan kurang bagus ada aja biasanya celahnya. Itu satu ya kata Amir Sakib. Yang kedua kata Sakib Arselan itu, kemunduran umat Islam itu adalah disebabkan karena nisful ilm, pemahaman yang parsial. Ya, setengah ilmu, memiliki setengah ilmu, setengah pemahaman. Nisful ilm. Saya tanya apa kira-kira? Lebih berbahaya orang gila atau orang setengah gila Pak kira-kira? Hah? Lebih berbahaya dokter atau setengah dokter? Lebih berbahaya ustadz atau setengah ustadz? Lebih berbahaya wanita atau setengah wanita Pak kira-kira? Ini sebetulnya pemahaman yang setengah itu kata Amir Syakib Al-Siraj itu berbahaya Pak. Nisful ilmi itu bahaya. Memiliki pemahaman agama yang parsial dan setengah itu bahaya. Orang gila nggak terlalu berbahaya Pak. Tapi orang setengah gila tiba-tiba kita lagi diam dipukul sama dia gitu. Kita lagi diam diserang sama dia. Dokter itu nggak berbahaya. Tapi setengah dokter yang berbahaya. Disebutnya malpraktek nantinya gitu. Perempuan nggak bahaya Pak. Yang berbahaya setengah perempuan, setengah laki-laki. Mas gitu. Ah bahaya ngacir kita. Kalau ditanya sama perempuan kita senang, ditanya sama setengah perempuan ngacir kita kan. Ini kan nisful ilm namanya. Kata Amir Syakir penyebab kemunduran umat juga karena nisful ilmi. Pemahaman agamanya parsial kata beliau begitu. Nah, dari pemahaman dari bodoh terhadap ajar agama, pemahaman yang parsial muncul yang ketiga, dakwah apa dekadensi moral. Rusak akhlaknya, rusak adabnya. Ya, ini berbahaya. Ditambah lagi apa? Izul ulama'i, ulamanya lemah kata Miasih. Ulamanya tadi tidak saling menguatkan, ya selalu berpecah belah, bahkan cenderung kadang-kadang saling mentakdir antara satu dengan yang lain. Nah, pelajaran daripada dai Ashabul Qaryah adalah tiga nabi diutus oleh Allah itu untuk saling menguatkan. Jadi pelajaran bagi kita antar dai itu saling menguatkan, ya saling mendukung, saling mensupport, sinergis, jangan single fighter. Karena problematika umat itu luar biasa banyak. Nggak bisa diselesaikan dengan sendiri. Kurang hebat apa Nabi kita, tapi Nabi kita tetap melibatkan para sahabat di dalam berdakwah. Ya, jadi ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ya, pelajaran yang kedua bahwa kenapa mereka itu menolak ya
Kenapa mereka menolak? Tiga nabinya ditolak. Ini bahayanya nih. Kedua, Pak. Apa kata mereka? Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdibun. Ini masalahnya. Jadi kenapa mereka menolak kepada tiga nabi yang diutus itu? Tiga rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka itu. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Kata mereka berkata, tidaklah kalian itu melainkan adalah manusia-manusia seperti kami. Nggak ada kelebihannya. Kalian itu manusia seperti kami. Ya, ini alasan-alasan klasik. Makanya kenapa orang liberal itu kadang-kadang menolak dengan fikih para ulama mazhab. Kenapa orang-orang liberal itu menolak tafsir daripada tafsir-tafsir Quran yang klasik yang ada? Karena mereka menganggap hum rijalun wa nahnu rijalun. Mereka manusia, kami adalah manusia. Ngapain kalau mereka manusia, saya juga manusia, ngikutin manusia. Yang namanya manusia bisa salah. Indah itu kan saya juga punya pikiran, dia punya pikiran. Saya juga punya ilmu, dia juga punya ilmu. Ngapain saya ngikutin mereka? Akhirnya mereka menolak 4 mazhab, mereka bikin mazhab baru. Ada mazhab Ciputat, nanti lama-lama mazhab Cilengsi gitu ya. Karena mazhab yang 4 ditolak. Tafsir Jalalain mereka tolak. Akhirnya mereka bikin tafsir jalan lain. Karena ngerasa dirinya apa? Mereka manusia, kami juga manusia. Itu kan bahaya. Jadi menganggap para utusan itu tidak punya kelebihan. Sekarang kan terjadi seperti itu, Pak. Jadi mendegradasi tentang seseorang itu gampang sekarang. Dilihat kesalahan-kesalahannya aja pokoknya. Setelah dilihat kesalahannya udah digeneralisir kalau mereka tidak layak untuk dijadikan sebagai rujukan. Itu yang menyebabkan. Contoh Nabi misalkan begini. Tentang Rasulullah aja Pak ya. Rasulullah itu kan dalam surat Al-Kahfi. Dia kan sedang menceritakan tentang dirinya di hadapan kaumnya. Ya kan? Qul innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah apa? Basyarum mithlukum. Kami ini adalah merupakan manusia seperti kalian. Kami ini adalah manusia seperti kalian. Itu kadang-kadang ada tokoh kita juga yang menganggap, oh Nabi itu manusia biasa. Padahal Nabi bukan sedang menjelaskan kalau dirinya manusia biasa. Nabi sedang menjelaskan bahwa dirinya adalah manusia. Terkait dengan jenisnya. Ya, terkait dengan apanya? Jenis, spesiesnya. Kalau Nabi ini spesiesnya adalah manusia. Bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan binatang, ya, tapi dari golongan apa? Itu bicara Nabi tentang spesies, tentang jenis. Karena kadang-kadang kan mereka suka menganggap, oh Nabi itu ini malaikat, ini apa gitu. Kemudian Nabi jelaskan, aku ini adalah manusia. Kalau kita belajar tentang definisi, Pak, ada yang disebut dengan rukun definisi arkanut ta'arif. Kalau kita mau mendefinisikan sesuatu itu apa, Kak? Itu rukunnya kan ada 5 kalau nggak salah. Pertama, apa yang mau didefinisikan dulu? Kita pilih dulu spesiesnya apa. Misalkan kita mau mendefinisikan manusia. Siapa itu manusia? Apa itu manusia? Yang kedua adalah jenisnya. Genus. Jenis manusia ini dari apa? Oh, manusia itu di antara yang ada malaikat, tumbuhan, atau hewan misalnya. Yang mendekati kepada manusia itu adalah apa? Jenisnya apa? Bukan tumbuhan, bukan malaikat, tapi apa? Hewan misalnya. Oke, hewan. Kemudian diferensianya apa misalnya? Yang membedakan manusia dengan hewan itu, kan hewan ini banyak. Apanya? Oh, akalnya. Pikirannya. Kemudian yang keempat apa? Ciri khasnya apa? Oh, ciri khasnya manusia itu dengan hewan adalah manusia itu bisa tertawa, tersenyum. Ciri umumnya apa? Oh, ciri umumnya ada suaranya. Hewan ada suara, manusia ada
Muncul kemudian setelah dideteksi definisi terkait manusia, maka muncul kesimpulan al-insanu hayawanun natikun. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Dari jenis hewan dia, tetapi yang membedakan dengan hewan yang ada adalah apanya? Berpikirnya. Kemudian definisikanlah al-insan hayawanun natik. Jadi Rasul itu begitu. Oh, Rasul itu apa jenisnya? Oh, dia jenisnya dari manusia. Yang membedakan dia dengan manusia itu apa misalkan? Oh, dia mendapatkan wahyu. Ciri khasnya apa? Oh, ciri khasnya dia punya akhlak yang luar biasa. Ciri umumnya apa? Oh, bisa berbicara. Oh, berarti kalau Rasul itu beda kalau begitu dengan manusia. Dia dapat wahyu, dia ini, dia itu, dan sebagainya. Jadi tidak bisa dikatakan kalau Rasul itu manusia apa? Ini gara-gara kesalahan persepsi kalau Rasul manusia biasa, makanya manggil Rasul tidak perlu pakai embel-embel, langsung aja Muhammad. Gitu. Nggak perlu pakai embel-embel, langsung aja Muhammad. Orang dia manusia biasa. Nggak ada adab nanti kepada Rasul. Padahal Rasul ketika mengatakan innama ana basarun, berbicara tentang siapa? Spesies dia dari manusia. Karena nggak mungkin manusia biasa ketika lahir Istana Kisra itu berjatuhan. Nggak mungkin manusia biasa ketika dia lahir, iblis menjerit kesakitan. Nggak mungkin manusia biasa ketika lahir, sampai terang dunia itu, barat sampai timur. Nggak mungkin manusia biasa, ya namanya pun langsung diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang hal-hal yang demikian, Pak, ternyata adalah merupakan teori orang-orang dahulu dalam menolak para nabi mereka dengan mengatakan antum basarum mislum. Antum basarum mislum. Engkau adalah manusia seperti kami, nggak ada kelebihan. Ngapain saya ikutin kamu? Ngapain saya ikutin kamu? Ente juga manusia biasa. Sekarang itu dipakai, Pak. Sekuleris, liberalis, pluralis. Dia sering menggunakan kata hum rijalun wa nahnu rijalun. Para ulama adalah manusia, kami juga manusia, sehingga kami punya kedudukan yang sama antara kami dengan ulama-ulama. Padahal kalau misalkan kita juga bicara batu koral, batu akik, batu mutiara, batu lempung, sama-sama apa Pak? Batu. Tapi beda nggak Pak kira-kira nilainya? Batu mutiara dengan batu koral, mahalan mana Pak? Kalau sprit misalkan satu truk, nggak bisa menyaingi harga satu batu koral. Batu akik dengan batu lempung juga beda. Jadi memang jenisnya batu, tapi nilainya beda. Rasulullah manusia, kita manusia. Tapi kalau Rasulullah batunya batu mutiara. Kalau kita kayaknya batu lempung. Dicai gengambang, kata batu lempung kan. Beda kita dengan Rasulullah. Tapi jenisnya batu. Tapi tidak semua batu sama. Imam Syafi'i manusia, ya kita manusia. Kalau Imam Syafi'i beristihad 100 kali, 99-nya benar, satunya salah. Itu manusianya. Itu manusiawinya. Tapi kalau misalnya kita beristihad 100 kali, 99 salah, satunya benar. Itu kita manusiawinya. Jadi beda level kemanusiaan kita dengan mereka, itu beda. Hayang sarua wae, belajar genundutan wae baru sarua. Ya, pingin disamain dengan Imam Syafi'i, pingin disamain dengan Imam Malik. Jangan Imam Syafi'i, Imam Malik dulu lah, dengan Imam Nawawi aja bukan. Imam Nawawi itu kan jauh daripada 4 mazhab itu. Ya, dia kan lahirnya di sini. Imam Nawawi itu nggak disebut dengan Imam Mujtahid, tapi dia disebut dengan Mujtahid mazhab. Karena kalau mujtahid mutlak itu kan mereka punya formula sendiri. Nah, kadang-kadang sekarang orang mengatakan begitu. Tidak sedikit ustadz juga begitu. Imam Syafi'i itu juga manusia. Selama manusia pasti salah. Langsung aja kepada Nabi. Ngapain kepada Imam Syafi'i? Emang dianya nggak pernah salah? Satu. Yang kedua, Imam Syafi'i nggak ikut Nabi. Kadang-kadang. Jadi kadang-kadang itu Pak. Jadi teori-teori ini kalau kita telusuri ternyata adalah merupakan alasan klasik orang terdahulu di dalam menolak para Nabi. Nah ini poin yang kedua ya. Pelajaran hikmahnya adalah mereka menolak para Nabi disebabkan karena mereka menganggap apa? Nabi itu adalah manusia
seperti kita yang tidak memiliki kelebihan dan sebagainya. Nah, jadi itu. Bahkan tidak sedikit mereka itu kadang-kadang menuduh Nabi itu adalah merupakan tukang sihir, ya, para tukang sihir, pembual dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Satu lagi aja, Pak. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah tahdidud du'at bil qatlil usul bil qadim lil tughat lil tughat, ya. Sebut tahdidud du'at bil qatli uslubi qadim lil tughat. Ancaman para mad'u, ya, ancaman terhadap pembunuhan para dai adalah merupakan gaya lama dalam mereka meredam dan memadamkan tentang cahaya dakwah. Jadi sebetulnya kalau misalkan ada dai mendapatkan ancaman, ya, ancaman pembunuhan, bahasa kitanya kalau sekarang kriminalisasi, persekusi, intimidasi, itu adalah merupakan uslubil qadim. Itu adalah merupakan gaya lama yang dicetuskan oleh orang-orang terdahulu kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ya, jadi memang begitu, Pak. Konsekuensi dari dakwah itu memang selalu begitu. Konsekuensi dakwah. Tidak semua kita bisa senang dengan dakwah kita. Ya. Jadi jangankan misalkan kebaikan, keburukan. Kebaikannya pun tetap ada yang mengkritisi gitu. Jangankan keburukan. Makanya dai itu begitu, salah dikit langsung. Kalau sekarang mungkin tidak dibunuh secara fisik tapi dibunuh karakter. Ya, yang disebut dengan apa? Karakter assassin, ya, apa? Pembunuhan apa? Karakter. Dibunuh, degradasi tentang nilai. Itu memang uslub lama. Gaya pembunuhan terhadap. Jadi kalau dulu dibunuh dalam artian fisik langsung di hadapannya, kalau sekarang dibunuh bisa jadi karakternya, sehingga dia tidak punya apa? Tidak punya petualangan. Bahkan dari dulu sebut, zaman Orde Baru juga kan sama sebetulnya. Bagaimana memisahkan umat dengan dai-nya, memisahkan umat dengan ulamanya, dengan kiainya, dengan ustadznya. Karena di Indonesia ini ataupun di dunia ini termasuk orang yang didengar tanpa punya kedudukan jabatan, tanpa punya otoritas dalam sisi kepemerintahan, tapi dia didengar oleh rakyat, didengar oleh masyarakat. Itu siapa kira-kira? Tokoh agama. Tokoh agama. Dulu kan kita belum ada ormas-ormas, Pak. Ketika kita merdeka kan belum ada ormas, Pak. Ormas Pancasila belum ada gitu ya. Ya, BBR belum ada gitu ya. BPKB belum ada gitu ya. Tetapi ketika itu yang menggerakkan rakyat umat ini untuk melawan penjajah siapa kira-kira, Pak? Ya ulamanya. Ulamanya. Makanya kalau misalkan selama umat menyatu dengan ulamanya, selama umat itu menyatu dengan kiainya, selama umat itu menyatu dengan ustadznya, itu yang masih berbahaya. Itu berbahaya. Maka caranya supaya tidak menyatu, melekat antara umat dengan ulamanya, dengan kiainya gimana? Degradasi, bunuh karakternya. Kan begitu sebetulnya. Walaupun sekarang masih sulit di kita. Begitu ketika mau udah menjadi terpilih, ulama dikriminalisasi, dipersekusi, ketika mau memilih didatangi. Kan begitu kadang-kadang. Pasti sekarang didatangi juga gitu. Tapi kalau sudah jadi nanti keras dikit, nasihat dikit, dipersekusi lagi gitu. Kan begitu. Harusnya kita juga bisa punya. Jadi jangan sampai kita itu harusnya punya bargaining position gitu. Punya bargaining position. Jadi jangan sampai dijadikan mendorong mobil mogok terus. Sekarang kan semuanya kan berlomba-lomba untuk menarik hati siapa? Berlomba-lomba untuk menarik hati siapa, Pak? Hati umat Islam, hati kiai, hati ulama. Baik itu calon pemerintahannya dari tingkat tinggi sampai tingkat daerah maupun para calegnya gitu. Datang ke kiai, kalau perlu dipoto dengan kiai, lagi tablik akbar nih. Pakai sorban. Tapi begitu nanti sudah terpilih, justru dia kadang-kadang terjadi musuhnya. Nah, ini kan yang jadi problem. Nah, itu uslub lama sebetulnya. Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, itu uslub lama. Gaya lama. Nah, ini sejarah itu begitu, Pak. Saya sedang menceritakan bukan ini ya.
menceritakan Ashabul Qaryah. Nggak tahu ini Ashabul Qaryahnya sarua atau dengan Qaryah yang ada sekarang. Ini kan sejarah itu memang begitu, bukan sedang apa namanya. Memang kalau bicara sejarah begitu. Karena inti sejarah itu adalah transfer of spirit. Menyampaikan, mentransfer spirit kita supaya tidak terjadi dengan apa yang terjadi pada umat terdahulu. Jadi begitu. Itu yang ketiga ya. Tahdidud du'at bil qatl uslubi tahdidud bil qatl uslubi qadim litughat. Ya, ini adalah merupakan gaya lama yang itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Wallahu alam bishawab. Masih ada waktu nggak nih? Kalau ada waktu mesti terusin, bisa ada banyak sih itunya ya. Ya, satu lagi deh atau dua lagi. Tanggung, kita cukupin 5. Yang keempat adalah al-iman yudafi'u sahibahu ila da'wati ilallah. Nah, jadi iman itu ini kan kalau misalkan Bapak-bapak baca lagi surat Yasin itu kan ini sebetulnya cerita Ashabul Qaryah itu kan dari 13, 14 sampai terus sampai ayat 20 itu Ashabul Qaryah itu ceritanya. Ya. Yang keempat ada al-iman yudafi'u sahibahu ila da'wati ilallah. Iman itu memotivasi, mendorong ya para pemiliknya itu untuk senantiasa mengajak manusia kepada Allah. Ya memang sebetulnya kalau dalam diri kita ada keimanan, Pak. Dalam diri kita ada keimanan, ada ketakwaan, maka kita pasti ya cenderung ingin ada perbaikan. Ingin mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sebetulnya orang beriman itu pasti muslih, bukan hanya solih. Kalau solih itu adalah kebaikan individu, kalau muslih itu adalah kebaikannya merebak sampai kepada masyarakat luas. Dalam usul fikih itu ada kaidah begini, Pak. Itu dalam usul fikih itu ada kaidah begini. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Ya. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Amal yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, orang banyak, lebih utama daripada amal yang dirasakannya hanya oleh diri sendiri. Jadi kalau misalkan kita melakukan perbuatan sholat misalkan, kita sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian Bapak melakukan sebuah amal, yang amalnya itu ternyata masyarakat sekitar Bapak merasakan manfaat dari amal Bapak. Ini amal kita yang sedikit ini, lebih baik daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat tadi. Karena sholat sunnah yang 1000 rakaat tadi hanya dirasakan oleh siapa? Dirinya. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Amal yang bisa merebak sampai kepada orang banyak, itu lebih utama daripada amal yang sedikit. Walaupun amal itu dia ibadah mahdoh seperti tadi. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan kita ngajinya dengan Bapak mempersiapkan pengajiannya, atau misalkan kita ngajinya dengan Bapak menjadi pelopor untuk kemajuan pengajiannya, itu lebih dahsyat. Kenapa? Karena dia mengajak orang untuk ikut ngaji. Jadi amalan-amalan sosial itu tinggi nilainya, Pak. Orang kalau mati sedang mengimami sholat, Pak, ada imam mati pas sedang mengimami sholat, itu masih harus dimandikan, Pak. Masih harus disolatin, harus dimandikan. Tapi kalau ada orang yang matinya ketika dia mengimami orang untuk berjihad di jalan Allah, itu kalau dia mati tidak perlu diapain? Dimandikan. Itu saking mulianya gitu. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Amal yang punya manfaat besar kepada orang lain, itu lebih utama daripada amal yang manfaatnya untuk diri sendiri. Ibadah mahdo itu kan pribadi rata-rata. Tapi ibadah-ibadah sosial luar biasa. Jadi begitu sebetulnya. Maka orang beriman itu pasti dia ingin melakukan perbaikan, perubahan, bahkan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Terakhir ya, at-talattuf fit tabligh dakwah usul bil masyru'. Ya pentingnya tentang lemah lembut, menggunakan metode yang hikmah di dalam menyampaikan dakwah. Jadi dakwah itu memang harus lemah lembut ya. Beda dakwah, kan ada 3, ada dakwah, ada hisbah, ada jihad. Itu metodenya beda-beda. Kalau dakwah bil hikmah, kalau hisbah dengan tegas, kalau jihad keras. Jangan sampai metode dakwah dipakai dengan jihad. Lagi jihad pakai metode dakwah.
Afwan, orang kafir awas, nanti ketembak ya, minggir dulu. Nggak bisa kita, kalah labur semuanya gitu. Jangan sampai metode dakwah dipakai ketika sedang jihad, atau metode jihad dipakai ketika kita sedang berdakwah. Nah, itu masing-masing ada metodenya, Pak. Dakwah itu dengan kebaikan. Hikmah, mau izo hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Wallahu alam. Itu barangkali yang bisa disampaikan tentang kisah Ashabul Qaryah, ya, penduduk suatu wilayah, ya, yang terkenal dengan pembangkang, ya, terkenal dengan anti terhadap nasihatnya, kemudian Allah binasakan penduduk itu. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari Ashabul Qaryah ini. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.